Hai, selamat datang kembali di channel Faris Anwar, channel yang berbagi informasi seputar olahraga dan gaya hidup sehat. Di video kali ini kita akan membahas lower back pain, ya, sakit tulang punggung bagian bawah. Di antara teman-teman semua, udah ada yang pernah ngalamin sakit tulang punggung bagian bawah? Atau teman-teman lagi ngalamin sakit tulang punggung bagian bawah? Dan kenapa itu bisa terjadi? Dan apa yang harus kita lakukan? Nah, di video kali ini saya akan berbagi informasi yang saya dapat selama saya menjadi personal trainer. Tapi sebelum itu, dukung dulu channel ini dengan subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan konten yang bermanfaat seputar olahraga. Oke guys, saya berdiri ya, karena duduk terlalu lama juga bisa menyebabkan sakit di tulang punggung bagian bawah. Nah, tulang punggung bagian bawah itu rentan terhadap cedera dan gangguan karena fungsi utamanya adalah menahan postur tubuh dan juga berat badan kita. Dan tulang punggung bagian bawah juga terlibat dalam pergerakan tubuh bagian atas, yaitu memutar dan juga membungkuk. Dan tulang punggung bagian bawah juga terdapat banyak sekali syarat. Ketika tulang punggung bagian bawah kita bermasalah, maka kamu akan merasa tidak nyaman. Dan beberapa penyebabnya adalah dari umur, tidak rutin berolahraga, kelebihan berat badan, melakukan aktivitas berat, dan melakukan gerakan yang salah yang dilakukan secara terus-menerus. Oke guys, saya jelaskan lebih detail lagi. Jadi di antara tulang punggung kita ada gel yang fungsinya untuk meredam guncangan dan juga mencegah tulang punggung saling bergesekan. Nah, ketika gel ini mendapatkan pressure yang berlebih, maka fungsi dari gel ini akan menurun, bahkan mungkin bisa pecah. Nah, ketika itu terjadi, kamu akan terasa sakit di bagian pinggang dan juga kesemutan di bagian kaki. Bahkan kaki kamu bisa lemah sehingga kamu tidak kuat lagi untuk berpijak. Nah, jika kamu merasakan gejala ini, saya sarankan kamu menghubungi dokter ahlinya. Nah, fungsi dari gel ini juga akan menurun seiring bertambahnya usia. Sakit tulang punggung juga dapat terjadi ketika kita melakukan gerakan yang salah secara terus-menerus, seperti mengangkat beban dengan postur yang salah, berolahraga dengan teknik yang salah, duduk dengan postur yang tidak benar seperti membungkuk, atau biasanya orang-orang kantoran duduk dan komputernya di samping seperti itu, dan juga tidur dengan posisi yang salah. Nah, yang terakhir adalah kelainan pada tulang belakang seperti skoliosis, kifosis, dan lordosis. Maka dari itu, kamu disarankan untuk berolahraga untuk menguatkan otot yang dapat menopang tubuh kamu, sehingga meringankan tugas dari tulang belakang kamu. Nah, saya akan share beberapa gerakan untuk meredakan sakit pinggang. Gerakan ini bisa kamu lakukan di pertolongan pertama. Ketika kamu merasa sakit pinggang, kamu bisa melakukan gerakan ini. Tapi, jika sakitnya berkelanjutan, saya sarankan kamu pergi ke dokter ahlinya untuk memeriksakan. Nah, gerakan ini juga bisa kamu lakukan di tahapan recovery ketika kamu sudah mendapatkan izin dari dokter untuk melakukan treatment sendiri di rumah. Seperti apa gerakannya? Ya, kita lihat. Oke guys, nah yang pertama yang akan kita lakukan adalah stretching atau peregangan di bagian otot-otot yang kaku yang mungkin bisa menyebabkan sakit di bagian tulang belakang. Dan yang kedua, kita akan lakukan penguatan di bagian otot-otot tertentu yang nantinya akan mempermudah atau meringankan tugas dari tulang belakang seperti menguatkan di bagian core dan menguatkan di bagian otot tulang belakangnya. Ya. Oke, kita masuk ke stretching dulu. Yang pertama adalah gerakan yang pertama adalah child pose. Ini adalah pose yang meregangkan gluteus maximus, hamstring, dan spinal extensor. Gerakan ini juga membantu meredakan sakit dan tegang pada spine, leher, dan bahu. Efek rileks yang diberikan gerakan ini juga membantu meregangkan otot lower back yang kaku, meningkatkan fleksibilitas, dan melancarkan peredaran darah di area spine. Gerakan yang kedua, knee to chest stretch. Pastikan pada saat melakukan gerakan ini, spine kamu memanjang, lalu tarik lutut kamu ke arah dada. Tapi jangan sampai hips kamu terangkat. Atur nafasnya ketika kamu merasakan tertarik di bagian otot-ototnya. Dan lakukan secara bergantian. Kamu juga bisa tarik lutut kanan dan kiri kamu secara bersamaan.
Tapi jika ini terasa terlalu sakit di bagian lower back kamu, saya sarankan kamu lewati tahapan ini. Piriformis stretch. Gerakan ini meregangkan otot piriformis yang terdapat di dalam bokong yang menghubungkan tulang kaki dan spine kamu. Meregangkan otot ini juga dapat mengurangi rasa nyeri dan kaku pada bokong dan lower back kamu. Pada saat melakukan gerakan ini, spine kamu harus memanjang. Lalu tarik betis kamu ke arah dada. Atur nafasnya ketika kamu merasakan tertarik di bagian bokong kamu. Seated spinal twist. Gerakan ini meregangkan di bagian abdominal, shoulder, dan glutes. Dan yang terpenting adalah meningkatkan mobilitas di bagian spine, yaitu thoracic. Meningkatkan pola gerak di bagian thoracic dapat meredakan rasa sakit di lower back kamu. Untuk kamu yang sedang sakit lower back, gerakan ini akan terasa sakit. Maka dari itu penting bagi kamu untuk melakukannya dengan perlahan. Cat cow stretch. Gerakan ini bagus untuk meregangkan spine, bahu, leher, dan dada kamu. Lakukan secara perlahan, atur nafas kamu, dan rasakan peregangan terutama di bagian spine kamu. Oke, kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu menguatkan otot-otot yang lemah yang nantinya akan menguatkan di bagian lower back kamu. Sphinx stretch. Gerakan ini bertujuan untuk merelaksasi dan juga mengaktifkan otot yang nantinya akan menguatkan spine, bokong, dan dada kamu. Tahan selama 30 detik di tahapan awal. Jika kamu sudah terbiasa dengan gerakan ini, kamu boleh lakukan selama 1 menit. Bridging. Gerakan ini akan menguatkan otot core kamu yang nantinya akan membantu meredakan nyeri dan kram pada lower back kamu. Gerakan ini juga bermanfaat untuk menguatkan di bagian glutes dan hamstring kamu. Bird dog. Gerakan ini akan menguatkan di bagian core kamu karena pada saat melakukan gerakan ini mengharuskan kamu mengaktifkan di bagian core kamu. Lakukan 10-15 repetisi. Dan lakukan secara bergantian. Dan yang terakhir itu plank. Gerakan plank ini menguatkan di bagian otot core kamu, back, dan juga bahu kamu. Pada saat melakukan gerakan ini, pastikan badan kamu satu line dari tumit sampai ke bahu. Aktifkan di bagian glutes, di bagian core, dan juga di bagian back kamu. Untuk tahapan awal, kamu boleh lakukan selama 30 detik. Jika kamu sudah terbiasa, kamu boleh lakukan selama 1 menit atau lebih. Oke guys, jadi itu gerakannya untuk menangani atau meredakan sakit di tulang punggung kamu. Nah, ada baiknya juga kamu mencegah sebelum itu terjadi, sebelum kamu merasakan sakit di tulang punggung dengan exercise ini, dan juga menjaga berat badan, jangan sampai berlebih,
dan memperbaiki posisi duduk kamu, duduk di depan komputer, duduk saat kamu nyetir. Itu aja informasi yang bisa saya share, semoga bermanfaat. Dan kalau kamu suka dengan video ini, kamu boleh like, komen, dan subscribe. Yang belum subscribe ya, sekarang subscribe. Dan kamu juga boleh share ke teman kamu, siapa tahu teman kamu juga membutuhkan informasi ini. Oke, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.